Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم لقاء ربه وسلم تسليما كثيرا. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعوذ بالله من الضلالة ومن النار. إخوة الإيمان، معاشر المسلمين sedang jemaah Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah ucapan yang paling indah yang seharusnya diucapkan oleh seorang hamba yang mengaku bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad adalah ucapan yang paling indah yang seharusnya diucapkan oleh seorang hamba yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang kita rasakan, dan marilah kita memperbanyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan demikian kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan menjadi umat yang memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi, berikrar bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, tidak ada syarikat pada Allah, dan dia bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, adalah hamba dan utusan Allah, dan dia bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan utusan Allah, dan kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam dan ruh yang disampaikan kepadanya, dia bersaksi itu benar, dan dia bersaksi bahwa jannah itu benar, surga itu benar, dia bersaksi bahwa neraka itu benar. Maka apa janji Allah Subhanahu wa taala? Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Maka dia akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Ikhwatal iman, dalam salat kita senantiasa bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun setiap persaksian, setiap ikrar yang kita ucapkan bukan hanya yang keluar lewat lisan kita. Ada di sana konsekuensi yang harus kita lakukan.
ada konsekuensi yang harus kita terima. Maka ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Setidaknya ada 4 konsekuensi harus kita terima. Ada 4 konsekuensi harus kita lakukan. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masa depan, tentang akhirat, tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka, meskipun itu tidak sesuai dengan logika kita, tidak masuk, tidak bisa diterima oleh logika kita, karena logika kita ini yang dangkal. Namun karena iman, karena kita sudah bersaksi, maka kita harus membenarkannya. Karena Allah Azza wa Jalla telah menegaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar, yang diucapkan oleh dia, oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah yang sesuai dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan yang beliau ucapkan itu adalah yang telah aku wahyukan kepadanya. Maka inilah konsekuensi yang pertama yang harus kita terima ketika kita mengucapkan syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, kita teringat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membenarkan kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kabar tentang Isra dan Mi'raj. Sesuatu yang kalau digambarkan dengan logika kita tidak bisa diterima. Sehingga ketika itu kabar itu sampai kepada kaum kafir Quraisy, maka banyak orang-orang kafir ketika itu mengolok-olok, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang baru masuk Islam menjadi murtad karena tidak bisa menerima kabar tersebut, tidak mampu membenarkan kabar tersebut. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika ditanyakan kepada beliau, orang-orang kafir menanyakan kepadanya, maka apa tanggapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? La in kana qala dzalik laqad shadaq. Kalau itu yang mengucapkannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad shadaq, maka dia pasti benar. Nabi Muhammad pasti benar. Bahkan aku akan membenarkan kalau seandainya kabar yang dia ucapkan itu lebih ajaib daripada kisah Isra dan Mi'raj, maka aku pasti akan membenarkannya, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Begitupun dengan para sahabat yang lain. Ketika terjadi perang Khandaq, perang Al-Ahzab, ketika manusia kaum muslimin ketika itu dalam kondisi lapar, bahkan untuk salat pun sulit, mereka bekerja keras ketika mereka dikepung oleh kaum munafikin, orang-orang kafir, kaum Yahudi, sehingga mereka harus menggali lubang, menggali parit sebagai strategi untuk memenangkan peperangan ini. Ketika mereka sedang menggali parit, sedang berasa kesusahan, kesulitan, dalam kelaparan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, memberikan motivasi kepada kaum muslimin, kepada para sahabat. Allahu akbar. La inni utitu mafatih asy-syam. Allahu akbar. Demi Allah, kunci-kunci Syam telah diberikan kepadaku. Aku telah diberikan kunci Persia. Aku telah diberikan kunci Yaman. Menunjukkan kaum muslimin nantinya akan menaklukkan kota-kota ini. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhu ketika itu mereka kembali menjadi bersemangat. Mereka semakin bersemangat untuk menggali parit tersebut. Karena apa? Karena mereka membenarkan segala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka secara logika dalam kondisi sulit,
sedang berkepung, tidak mengetahui apakah hidup setelah ini. Namun karena itu kabar dari Rasulullah SAW mereka benarkan. Berbeda dengan kondisi orang-orang munafik ketika itu. Ketika mendengarkan ucapan tersebut, maka mereka semakin mengolok-olok, menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Maka di manakah kita berdiri? Kalau seandainya kita berada di kondisi saat itu, apakah kita termasuk hamba yang membenarkan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ataukah kita berada di posisi kaum munafikin yang tidak membenarkan dan malah mengolok-olok yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Konsekuensi yang kedua yang harus kita terima, harus kita lakukan ketika kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar, mentaati segala yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul, wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taatilah Rasul. Maka segala perintah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, segala perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, taati, lakukan. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maka kita mesti mentaati segala yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian konsekuensi yang ketiga yang harus kita lakukan adalah ijtinabu ma naha an, menjauhi segala yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Allah Azza wa Jalla menegaskan tentang ini, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul kalian, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, fakhudhuhu, maka ambillah, taatilah, ambillah, lakukanlah. Dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW, fajtanibu, maka jauhilah, hindarilah. Bukankah sudah banyak segala larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahkan segala keburukan tidak ada yang tinggalkan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Makanya Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahawa agama ini sudah sempurna, menunjukkan segala perintah, segala larangan sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian konsekuensi yang keempat yang harus kita lakukan ketika kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah alla na'budallah illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina li dhanbihi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Konsekuensi yang keempat tadi adalah kita harus beribadah, harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama menyebutkan bahawa syarat diterimanya ibadah adalah yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Yang pertama dari hati kita,
harus benar-benar mengikhlaskan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ittiba. Segala yang kita lakukan harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah 4 konsekuensi yang harus kita lakukan, yang harus kita terima ketika kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling sayang kepada umatnya, nabi yang paling rela berkorban untuk umatnya? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela menyisakan doanya yang mustajab untuk umatnya nanti di hari kiamat. Ketika seluruh manusia berada dalam kesulitan, ketika matahari didekatkan, ketika manusia sedang berada keringatan, banjiran dengan keringatnya karena rasa panas ketika pada hari itu, maka manusia datang kepada Nabi Adam, manusia datang kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Namun akhirnya manusia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya hari keputusan ditegakkan. Maka itulah yang disebut dengan syafa'atul uzma, syafaat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia, kepada seluruh umat, baik yang awalun maupun yang akhirun. Oleh karena itu, ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan yang dikabarkan, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan beribadah sesuai dengan yang disyariatkannya. Dan semoga kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya bisa meminum dari telaga beliau dan memperoleh syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أقيموا الصلاة.